Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pendengar yang saya muliakan, alhamdulillah seperti biasa. Pada malam hari ini kita bisa bersua kembali dalam kajian kita. Dalam kajian rutinan kita, kajian fikih, kajian kitab takrib karangan Imam Abi Suja. Dan pertemuan kita kali ini adalah pertemuan yang ketiga, halaqah kita yang ketiga. Dalam kajian kita yang lalu telah kita mulai dengan membahas mengenai masalah pembagian air. Telah kita bahas dalam kajian kita yang lalu mengenai ma'ul mutlak, yaitu air yang suci dan bisa mensucikan. Juga telah kita terangkan mengenai air yang suci, mensucikan tetapi makruh untuk dipakai, yaitu air musyammas, air yang dipanaskan dengan sinar matahari, juga air yang sangat panas atau sangat dingin. Pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas pembagian yang ketiga dari pembagian air, yaitu air yang suci tetapi tidak bisa mensucikan. Imam Abi Suja berkata, wa tahirun ghairu mutahhirin wa huwa al-ma'u al-musta'mal. Dan yang ketiga yaitu air yang suci tetapi tidak bisa mensucikan, wa huwa al-ma'u al-musta'mal, yaitu air musta'mal. Wal mutaghayyiru, dan juga air yang berubah, bima khalatahu minat tahirati, sebab kecampuran barang yang suci. Jadi untuk bagian yang ketiga ini, yaitu air yang suci tetapi tidak bisa kita pakai untuk mensucikan. Bagian yang ketiga ini ada dua macam airnya. Yang pertama adalah ma'ul musta'mal. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia adalah air yang telah dipakai. Baik dipakai untuk menghilangkan hadas, untuk wudu, atau untuk mandi, atau dipakai untuk izalatun najis, untuk menghilangkan sesuatu yang najis. Air musta'mal dihukumi suci. Dalilnya adalah hadis. Jadi air musta'mal, air yang telah dipakai untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan najis, dihukumi suci. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, qala ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni wa ana maridun la aqilu fatawadda'a wa sabba min wudu'ihi alayya. Yang artinya bahwasanya sahabat Jabir bin Abdullah pada suatu ketika sedang sakit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatanginya untuk ziarah kepada dia. Ketika itu dia dalam keadaan tidak sadar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wudu, kemudian air yang ada di muka beliau bekas wudu tersebut diusapkan di wajah sahabat Jabir. Dari hadis ini ulama mengambil sebuah hukum bahwasanya air musta'mal, air yang telah dipakai untuk bersuci, hukumnya adalah suci. Karena apa?
Seandainya air yang telah terpakai tadi hukumnya tidak suci, maka tidak mungkin air tersebut oleh Rasulullah SAW diusapkan ke wajah Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu. Ini adalah dalilnya bahwasanya air musta'mal itu adalah air yang suci. Cuma air ini tidak bisa dibuat untuk mensucikan. Tidak bisa dibuat mensucikan. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yaghtasilu ahadukum fil ma'id da'im wa huwa junubun. Faqalu ya Abu Hurairah kaifa yaf'al? Qala yatanawuluhu tanawulan. Yang artinya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yaghtasilu ahadukum fil ma'id da'im. Janganlah salah satu dari kamu mandi di dalam air yang tidak mengalir. Wa huwa junubun, sedangkan dia dalam keadaan junub. Jadi jangan sampai kalau punya air yang sedikit dalam satu tempat, dalam jeding atau dalam kolam yang kecil, air tersebut air yang sedikit, terus dia junub masuk ke dalam bak mandi tersebut, tidak boleh. Ya Abu Hurairah kaifa yaf'al? Kalau begitu bagaimana caranya Abu Hurairah? Abu Hurairah mengatakan ya tanawuluhu tanawulan. Gimana caranya? Yang ngambillah kamu cibuk. Ngambil tempat ambil gayung, diambil seperti di jeding. Kebanyakan di Indonesia jangan kamu masuk ke dalam jedingnya, tapi ambillah air tersebut dengan gayung, kamu siramkan ke tubuh kamu. Hadis ini para ulama mengatakan, jadi air tersebut yang telah dimasuki oleh orang yang sedang dalam keadaan junub, mengapa kok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencegah untuk melakukan hal yang seperti ini? Karena air tersebut akan berubah hukumnya. Air tersebut kalau kena atau telah dimasuki orang yang dalam keadaan junub tadi, berarti air tersebut hukumnya sudah tidak bisa untuk mensucikan lagi. Tidak bisa untuk mensucikan lagi. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencegah untuk melakukan hal itu. Caranya seperti dikatakan oleh Abu Hurairah adalah dengan mengambil dengan gayung, terus disiramkan ke dalam, disiramkan ke badannya. Juga termasuk dalil yang lain yang dikemukakan oleh para ulama, bahwasanya para sahabat radhiyallahu taala anhum ketika mereka bepergian dan berperang, mereka tidak pernah memakai air yang telah mereka pakai untuk mereka pakai kedua kali. Padahal mereka ketika itu sangat butuh sekali kepada air. Tidak pernah diriwayatkan bahwasanya para sahabat memakai air untuk bersuci sebanyak 2 kali. Nah, maka dari itu para ulama mengatakan air sedikit yang telah dipakai untuk toharoh atau untuk bersuci tidak boleh dipakai lagi. Karena apa? Karena para sahabat ketika dalam keadaan berperang atau dalam keadaan bepergian, dan dulu pada zaman dulu di daerah Arab ini sangat kekurangan air sekali, mereka tidak pernah memakai air itu untuk bersuci atau untuk wudhu kedua kalinya. Padahal mereka sangat butuh. Ini menandakan bahwasanya air yang telah dipakai sudah tidak boleh dipakai lagi karena memang sudah tidak mutahhir, tidak bisa dibuat untuk mensucikan.
Ini adalah dalil yang mengatakan bahwasanya air mustakmal suci tetapi tidak boleh dipakai untuk mensucikan. Suci karena hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim tadi bahwasanya Rasulullah ziarah kepada sahabat Jabir yang sedang dalam keadaan sakit, terus beliau berwudu, air yang bekas beliau pakai untuk wudu beliau usapkan ke wajah dan tubuh Sayyidina Jabir. Ini menandakan bahwasanya air tersebut adalah air yang suci. Seandainya tidak suci, tidak mungkin diusapkan ke tubuh dan wajah sahabat Jabir. Yang kedua, air tersebut tidak boleh dipakai lagi karena sudah tidak mensucikan. Dalilnya adalah hadis Abu Hurairah yang barusan kita terangkan. Dan dalam madhab Imam Syafi'i, dalam madhabnya Imam Syafi'i, air mustakmal, air yang telah dipakai, itu ada kalanya dipakai untuk menghilangkan hadas atau dipakai untuk menghilangkan najis. Air yang telah dipakai untuk menghilangkan hadas itu hukumnya menjadi air mustakmal, air yang suci, tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Itu kalau air tersebut air sedikit. Air tersebut adalah air yang sedikit. Kalau airnya banyak, maka air tersebut tetap hukumnya menjadi suci dan mensucikan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Idza balaghal ma'u qullataini lam yahmil khabas." Jika air banyak telah mencapai ukuran 2 kulah, maka air tersebut tidak akan bisa terpengaruhi oleh najis. Kalau air tersebut sedikit, maka akan terpengaruhi. Begitu juga air yang dipakai untuk menghilangkan hadas. Kalau air tersebut misalnya 1 jeding atau 1 air yang berada di tempat wudu. Biasanya di masjid-masjid di pedesaan itu ada air orang desa biasanya untuk menghemat air, maka mereka membuat jeding. Misalnya ukurannya 3 meter, panjangnya 3 meter, dalamnya 1 meter, dan lebarnya 3 meter misalnya. Mereka wudu, air tersebut dipakai wudu berkali-kali. Nah, air tersebut karena air banyak, maka air tersebut tetap hukumnya menjadi suci dan mensucikan, tidak berubah menjadi air mustakmal karena air tersebut air yang banyak. Tapi kalau air tersebut berada di ember, terus kita pakai untuk wudu misalnya, terus air yang bekas kita pakai untuk wudu kita tadahi lagi, kita kumpulkan lagi, maka air tersebut hukumnya menjadi air yang mustakmal karena air tersebut air yang sedikit. Nah, terus air dihukumi mustakmal kalau memang air tersebut dipakai untuk menjalankan wudu yang fardu, atau untuk basuhan wudu yang fardu yang wajib. Basuhan wudu yang wajib itu yang mana? Basuhan wudu yang wajib itu adalah basuhan yang pertama. Jadi orang ketika wudu kan disunatkan untuk membasuh muka 3 kali, untuk membasuh tangan 3 kali, untuk mengusap kepala 3 kali, dan untuk membasuh kaki 3 kali. Basuhan yang pertama itu adalah basuhan yang wajib. Nah, air yang telah dipakai untuk wudu basuhan pertama itu adalah air yang mustakmal. Air yang berubah hukumnya menjadi air mustakmal. Adapun basuhan yang kedua dan yang ketiga, karena basuhan yang kedua dan yang ketiga ini adalah hukumnya sunnah, maka air tersebut tidak menjadi mustakmal. Begitu juga air yang telah dipakai oleh orang untuk mandi Jumat, maka air tersebut hukumnya tetap air yang suci, mensucikan. Karena sholat Jumat hukumnya adalah mandi Jumat hukumnya adalah sunnah. Maka air yang telah dipakai untuk mandi Jumat hukumnya adalah tetap air yang suci dan mensucikan.
Jadi air tersebut tidak bisa kita hukumi menjadi air mustakmal kecuali air tersebut telah dipakai untuk basuhan yang fardu, untuk melakukan suatu kefarduan atau kewajiban yang dihukumi fardu dalam wudu di sini adalah basuhan yang pertama. Terus lagi air tersebut masih berada di anggota badan. Jadi ketika kita membasuh tangan atau membasuh muka, air yang menempel di muka kita itu masih dihukumi air yang suci dan mensucikan. Jadi kalau kita mengambil air sedikit, terus kita usapkan di muka kita, kita ratakan, maka air tersebut masih mempunyai hukum suci dan mensucikan. Nah, tapi kalau air tersebut sudah jatuh dari wajah kita, maka air tersebut dihukumi air yang mustakmal. Itu adalah air mustakmal dalam atau air yang telah dipakai untuk menghilangkan hadas. Hukumnya menjadi air mustakmal kalau memenuhi 3 syarat tadi. Yang pertama, air tersebut adalah air yang sedikit, kurang dari 2 kula. Yang kedua, air tersebut dipakai untuk basuhan yang fardu atau untuk basuhan yang wajib. Yang ketiga, air tersebut telah lepas atau jatuh dari tempat yang dibasuhnya. Adapun air yang mustakmal, air yang telah dipakai untuk menghilangkan najis, yang dihukumi mustakmal, air tersebut jika air tersebut sedikit, dan air tersebut adalah air yang mendatangi kepada najis. Jadi kalau kita misalnya mau mencuci baju yang kena najis, sedangkan air yang kita miliki, yang kita sediakan cuma air 1 ember, air sedikit, maka caranya adalah jangan sampai baju yang najis itu langsung kita masukkan ke dalam ember. Kalau baju yang najis tersebut langsung kita masukkan ke dalam ember, maka air dalam ember semuanya hukumnya menjadi najis. Hukumnya menjadi najis. Tapi kita ambil gayung, terus kita ambil air dengan gayung, terus kita siramkan air tersebut sedikit demi sedikit ke baju yang terkena najis tadi, terus kita kucek sampai hilang najisnya. Ya. Kalau air yang telah kita pakai tersebut adalah kalau air yang telah kita pakai untuk mencuci baju tadi yang kena najis itu air yang tidak tambah beratnya. Misalnya air tersebut 1 timba tadi itu kira-kira misalnya 1 timba beratnya ada 5 kilo misalnya, atau 5 liter. Ya. Setelah kita ambil dengan gayung, terus kita siramkan ke atas air, ketika pakaian yang najis tadi, terus kita kucek. Kalau kita ambil lagi, kita tadahi air yang telah kita pakai untuk mencuci tadi itu, air tersebut tidak berubah. Terus baju yang kita cuci telah suci, tidak ada najisnya lagi. Terus, dan air yang bekas kita pakai tadi itu tidak bertambah beratnya, maka air tersebut dihukumi air yang mustakmal. Air suci, tetapi tidak mensucikan. Jika air tersebut berubah, misalnya air yang telah kita pakai untuk mencuci pakaian tadi itu warnanya berubah menjadi hitam, atau baunya menjadi bau pesing karena kena kencing yang telah dibasuh tadi, maka air tersebut hukumnya najis. Ini adalah mengenai air mustakmal. Ringkasnya, air mustakmal adalah air yang telah dipakai untuk membersihkan najis atau menghilangkan hadas. Air tersebut hukumnya suci, tapi tidak mensucikan. Dalilnya telah kita sebutkan tadi. Tapi air tersebut dihukumi suci dan tidak mensucikan kalau memenuhi syarat-syarat yang telah saya sebutkan tadi. Syarat yang pertama adalah untuk air yang telah dipakai membersihkan najis, untuk mengangkat hadas atau untuk menghilangkan hadas, air tersebut adalah air yang sedikit, dikecualikan kalau air tersebut air banyak.
maka tidak jadi mustakmal. Terus air tersebut dipakai untuk basuhan yang fardu. Terus yang ketiga adalah air tersebut telah terpisah atau terlepas dari bagian yang dibasuh. Untuk air yang telah dipakai untuk membersihkan najis, air tersebut dihukumi mustakmal, suci tapi tidak mensucikan, kalau memang air tersebut adalah air yang sedikit, dipakai untuk membersihkan najis, dan air tersebut yang mendatangi kepada najisnya, bukan baju dimasukkan ke dalam timba, maka timbanya yang akan, air setimba akan najis semuanya, tapi air tersebut kita tuangkan ke dalam, kita tuangkan ke atas baju yang akan kita basuh, atau yang kita cuci. Air tersebut tidak berubah dan tidak bertambah beratnya. Kalau sudah memenuhi syarat-syarat ini, maka air tersebut hukumnya mustakmal. Hukumnya mustakmal. Di sini memang saya ingatkan banyak orang yang lupa dan orang tidak ngerti mengenai cara mencuci pakaian yang najis. Bila kita mempunyai air sedikit satu timba, maka jangan sampai terus airnya atau pakaiannya yang najis tersebut kita masukkan ke dalam air yang ada di timba tersebut. Nanti air setimba akan hukumnya menjadi najis semua. Caranya seperti yang saya sebutkan tadi, kita siramkan airnya ke dalam, ke atas atau ke baju yang mau kita cuci, terus kita kucek. Jangan kok bajunya yang kita masukkan ke dalam timba yang ada airnya. Itu kalau memang timbanya, air di dalam timba itu sedikit, tapi kalau airnya itu banyak, air satu kolam misalnya lebih dari 2 kolam, maka tidak apa-apa. Tapi kalau airnya sedikit, maka airnya akan menjadi najis. Dan ini adalah pendapat yang muktamad dalam fikih Syafi'i. Di sana ada yang mengatakan tidak apa-apa seandainya barang yang najis tadi itu, baju yang najis tadi itu dimasukkan ke dalam timba yang ada airnya. Tidak ada perbedaan antara airnya dituangkan atau pakaian yang najis kita masukkan ke dalam timba. Dan ini adalah pendapatnya Imam Ghazali. Imam Ghazali mengatakan tidak ada perbedaan antara airnya yang mendatangi najis atau najisnya yang mendatangi air. Dan juga pendapat ini dinukil dari seorang ulama dari Yaman namanya Ibnu Ujail, mengatakan seperti apa yang dikatakan Imam Ghazali. Maka di sini ada fushah, ada banyak keluasan dalam masalah mencuci baju yang najis ini. Terus yang kedua, termasuk air yang suci, tetapi tidak bisa kita pakai untuk bersuci adalah wal mutaghayyiru, dan air yang berubah bima khalatahu minat thahirati, sebab tercampur dengan barang yang suci. Campur dengan barang yang suci. Air yang berubah karena kecampuran barang yang suci ini, hukumnya menjadi suci, tetapi hukumnya tetap suci, tapi tidak bisa dipakai untuk mensucikan. Kalau memang, sebagaimana disebutkan oleh para ahli fikih, kalau memang barang yang mencampuri air tersebut adalah barang yang suci. Syaratnya adalah yang pertama, seperti yang disebutkan oleh Imam Abi Suja, barang tersebut adalah barang yang suci, thahir. Terus barang tersebut merubah air tersebut, menjadikan air tersebut berubah dengan berubah yang banyak. Seperti apa? Seperti kalau kita punya air, terus kita kasih kopi, atau kita kasih teh misalnya. Maka air tersebut akan berubah. Yang tadi air putih, sekarang kalau kena teh berarti menjadi air teh. Berarti air tersebut tetap suci, boleh kita minum, tapi tidak boleh kita pakai untuk wudu karena tidak mensucikan lagi. Jadi air yang kemasukan barang yang suci, yang hukumnya berubah menjadi tidak bisa mensucikan, itu kalau yang mencampuri air tersebut adalah hal yang suci, barang yang suci. Yang kedua adalah taghayyara taghayyuran katsiran. Air tersebut sebab kecampuran barang tadi berubah bentuknya. Seperti kalau kita punya air, kita masuki teh atau kita masuki kopi, maka air tersebut
Karena kena kopi maka berubah. Berubah dan berubahnya ini berubah yang banyak. Sehingga setiap orang yang melihat air tersebut tidak mengatakan itu air putih lagi. Tapi mengatakan air kopi sudah. Sudah mempunyai nama lain. Ini tahoyuran katsiran. Yang ketiga, barang yang mencampuri air tadi adalah tergolong barang mukhalid. Mukhalid itu apa? Mukhalid itu kalau sudah bercampur dengan air, tidak bisa kita ambil lagi. Tidak bisa kita lepaskan dari air. Kalau air sudah kita kasih teh, maka ya sudah berubah menjadi air teh. Dan tehnya tidak bisa kita ambil lagi dari air tersebut. Begitu juga kopi. Tidak bisa kita ambil lagi kopinya dari air tersebut. Dikecualikan kalau memang yang mencampuri air tadi bukan mukhalid tapi mujawir. Maksudnya mujawir itu bisa kita lepas dari air. Misalnya kalau kita punya air satu jeding, kita buat untuk merendam bambu misalnya, yang mau dianyam itu direndam terlebih dahulu. Sampai karena lamanya merendam bambu dalam jeding tersebut airnya baunya berubah. Maka berubahnya air tersebut karena sebab adanya bambu yang ada di dalamnya, itu tetap tidak merubah status air tersebut. Air tersebut masih tetap suci dan mensucikan. Karena yang mencampuri dari air tersebut, adalah bambu yang mana status daripada bambu ini masih tergolong sebagai mujawir. Bisa kita ambil dari air. Jadi dan dikecualikan lagi kalau yang mencampuri barang tadi, air tadi adalah sesuatu yang najis, bukan sesuatu yang suci, maka air tersebut hukumnya akan kita terangkan. Juga syarat yang lain, yastaghni anhul ma. Barang yang mencampuri air tadi adalah barang yang tidak dibutuhkan oleh air. Misalnya apa? Misalnya kalau kita punya air, kita campur dengan pewarna, atau kita campur dengan cat, atau kita campur dengan gamping. Air tidak membutuhkan gamping, dan air tidak membutuhkan pewarna, air tidak membutuhkan kopi. Nah, maka hal-hal tersebut, kalau mencampuri air, maka air tersebut akan menjadi tetap suci, tetapi tidak bisa dipakai untuk mensucikan. Dikecualikan kalau memang hal tersebut tidak bisa dihindari oleh air. Misalnya, air bercampur dengan lumpur yang ada di dasar air tersebut. Karena lumpur yang ada di dasar air tersebut banyak, sehingga dengan adanya lumpur tersebut, airnya baunya menjadi berubah. Maka air tersebut masih suci dan mensucikan. Begitu juga kalau misalnya air tersebut kecampuran tukhlub, kecampuran lumut misalnya. Jeding bak mandi, banyak lumutnya, sehingga baunya berubah, atau warnanya berubah. Maka air yang berubah karena sebab lumut tadi itu masih dihukumi suci dan mensucikan. Karena lumut itu tidak bisa dipisahkan dengan air dan sulit untuk kita pisahkan dengan air. Begitu juga kalau misalnya air sungai itu berubah karena sangat banyaknya eceng gondok misalnya. Maka air tersebut hukumnya masih suci dan mensucikan. Karena eceng gondok itu adalah memang tumbuhan yang tidak bisa kita pisahkan dari air. Begitu juga kalau air yang berubah karena banyak ganggangnya, maka air tersebut tetap suci dan mensucikan. Atau air yang berubah sifatnya, baunya berubah misalnya karena terlalu lama. Misalnya kita punya air satu ember, satu timba, kita diamkan selama 2 bulan, 3 bulan. Otomatis air tersebut berubah baunya. Berubah baunya tersebut karena tidak ada sesuatu yang mencampuri, karena memang terlalu lama dalam timba tersebut, maka hukumnya masih air yang suci dan mensucikan. Jadi ringkasnya, air yang tercampur dengan barang yang suci, kalau barang tersebut masuk dalam kategori mukhalid, kalau masuk dalam air tidak bisa kita ambil lagi, seperti teh, kopi, gula misalnya, dan berubah, menjadikan air tersebut berubah, maka air tersebut dihukumi tetap suci tapi tidak boleh kita pakai untuk bersuci.
seperti teh, kopi, air jus, semuanya itu adalah air yang suci tapi tidak mensucikan. Kemudian bagian yang keempat dari bagian air ini adalah ma'un mutanajjis. Wa ma'un najisun, kata Imam Abi Suja, wa ma'un najisun, dan air yang najis. Wahwa, air yang najis itu adalah alladzi hallat fihi najasatun. Air yang kemasukan najis. Wahwa duna kullataini, sedangkan air tersebut kurang dari 2 kula. Au kana kullataini, atau air tersebut 2 kulah. Fataghayyara, kemudian air tersebut berubah karena kena najis. Jadi bagian yang keempat dari bagian air ini adalah air yang mutanajis, air yang kena najis. Air yang kejatuhan najis. Air yang kemasukan najis, ini ada kalanya air tersebut air sedikit, yaitu air yang kurang dari 2 kolah. Air yang kurang dari 2 kolah. Kalau air tersebut air sedikit kurang dari 2 kolah, kemudian kemasukan najis, maka air tersebut hukumnya adalah air yang najis, tidak boleh kita pergunakan lagi. Baik air tersebut berubah atau tidak berubah. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Nasa'i, dan Daruqutni, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yus'al anil ma yakunu bil falati minal ardi wa ma yanubu minas siba wad dawab, faqala idza kana al ma'u kullataini lam yahmil khabath. Wa fi riwayati Abi Dawud fa innahu la yanjus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya mengenai air yang ada di tengah padang pasir. Namanya air tersebut adalah sering didatangi oleh anjing atau binatang-binatang buas yang lainnya yang minum di air tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya masalah ini, beliau bersabda, idza kana al-ma'u kullataini lam yahmil khabath, kalau air itu sudah ukurannya mencapai 2 kulah, maka air tersebut tidak akan najis. Ini adalah lafaz daripada hadis ini. Mafhumnya, kebalikan dari hadis ini bisa kita pahami, kalau air tersebut kurang dari 2 kulah, maka air tersebut akan menjadi najis. Kalau kejatuhan najis. Jadi, tadi kan hadisnya adalah jika air mencapai 2 kolah atau lebih, maka air tersebut tidak akan najis kalau kena najis. Berarti kebalikannya, kalau air tersebut kurang dari 2 kolah, berarti air tersebut akan najis kalau kejatuhan najis. Terus 2 kolah itu berapa? Nanti akan dijelaskan oleh Imam Abi Suja. 2 kolah itu adalah 500 rotel. Kalau dihitung dengan ukuran kilogram itu ya kira-kira 192 kilogram air. Atau kalau kita bikin ukuran untuk kolam gitu ya, kolam 1/4, segi 4, panjang dan dalamnya serta lebarnya adalah 60 cm. Panjang 60 cm, dalam 60 cm dan lebar 60 cm. Air tersebut ya, ukurannya adalah sudah mencapai 2 kolah. Jadi air yang sedikit, yang kurang dari 2 kolah akan najis kalau terkena najis baik berubah atau tidak. Itu adalah bisa kita pahami dari mafhum daripada hadis yang saya sebutkan tadi. Juga dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Idza stayqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha 3.
fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Yang artinya, jika salah satu dari kamu bangun tidur, maka janganlah langsung memasukkan tangannya ke dalam wadah air. Kecuali telah dicuci, atau kecuali telah mencuci tangannya tersebut 3 kali. Karena dia tidak tahu tangannya tersebut ketika tidur berada di mana. Maksudnya Rasulullah SAW, kalau kita dalam keadaan kalau kita bangun tidur, jangan sampai kalau kita mau wudu, sedangkan air yang akan kita pakai untuk wudu itu kurang dari 2 kolah, jangan sampai kita memasukkan tangan kita langsung ke dalam air tersebut. Tapi harus kita cuci di luar tempat air tersebut. Karena apa? Karena dikhawatirkan tangan kita ini najis, karena orang dalam keadaan tidur tidak ngerti. Tidak ngerti, kadang-kadang orang tersebut dalam keadaan tidur menyentuh duburnya misalnya. Atau menyentuh tempat-tempat yang lain yang najis. Sehingga tangannya dikhawatirkan najis. Nah, Rasulullah SAW mencegah seperti ini karena dikhawatirkan. Karena memang air yang sedikit itu kalau kena najis maka hukumnya akan menjadi najis. Nah, dari hadis ini ulama mengatakan, ulama Syafi'iyah mengatakan kalau air tersebut kurang dari 2 kolah dan kemasukan najis, maka hukumnya adalah menjadi air yang najis. Air tersebut berubah atau tidak berubah, tetap tidak boleh dipakai untuk bersuci. Hari ini. Cuma di sana ada pendapat lain yang mengatakan selagi pendapat yang kedua ini, jadi pendapat yang muktamad yang ada di mazhabnya Imam Syafi'i adalah air sedikit kalau kena najis berarti najis. Di sana ada pendapat yang kedua yang mengatakan bahwasanya air yang kurang dari 2 kolah kalau kemasukan najis tidak najis kecuali kalau berubah. Kalau airnya itu berubah karena kemasukan najis berarti air tersebut najis. Kalau tidak berubah maka tetap air tersebut suci dan mensucikan. Dan ini adalah madhabnya Imam Malik, pendapatnya Imam Malik. Dan pendapat ini banyak sekali ulama Syafi'iyah yang menguatkannya. Seperti yang dinukil oleh Imam Al-Malaybari dalam Fathul Mu'in. Beliau mengatakan banyak sekali ulama Syafi'iyah yang mengambil pendapat ini. Karena apa? Karena pendapat ini memang kalau dilihat dari dalilnya sangat kuat. Karena apa? Karena Rasulullah SAW tadi telah bersabda dalam hadisnya tadi, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Abu Dawud dan yang lainnya, Rasulullah telah bersabda, "Al-ma'u tahurun la yunajjizuhu syai'un." Air itu adalah air yang suci. La yunajjizuhu syai'un, tidak akan menjadi najis karena terkena sesuatu. Illa ma ghayyara ta'muhu aw rihuhu, kecuali kalau berubah rasanya dan warnanya atau baunya. Jadi dari hadis ini bisa kita ambil bahwasanya air tersebut selagi tidak berubah maka tetap suci. Dan hadis ini dilalahnya adalah dilalah mantuk. Nah, ini kita bisa memahami hadis ini dari lafaz itu sendiri. Tapi kalau hadis yang dipakai pegangan oleh ulama Syafi'iyah yang mengatakan idza balaghal ma'u qullaitani lam yahmil khabas, itu mafhumnya kalau kurang dari 2 kolah berarti bisa najis, kena najis. Berubah atau tidak? Ulama Syafi'iyah mengatakan hadis mafhum daripada hadis ini mentakhsis daripada hadis yang kedua tadi. Al-ma'u tahurun la yunajjizuhu syai'un. Tapi sebagian ulama mengatakan taksis dengan mafhum itu tidak diperbolehkan. Karena tidak diperbolehkan maka tidak bisa
sebuah mafhum mentahsis daripada mantuk sebuah hadis. Nah, dan pendapat ini adalah dipilih oleh banyak juga dari fuqaha Syafi'iyah yang memilih dan menguatkan pendapatnya Imam Malik bahwasanya air yang sedikit kurang dari 2 kolah itu selagi air tersebut tidak berubah, maka air tersebut dihukumi tetap air yang suci. Walhasil ringkasnya, air yang kurang dari 2 kolah kalau kemasukan najis, maka air tersebut hukumnya najis. Baik air tersebut berubah atau tidak, ini adalah pendapat yang mu'tamad yang dipegangi dalam mazhab Syafi'i. Pendapat yang kedua, air yang kurang dari 2 kolah kalau kemasukan najis, maka air tersebut tidak najis kalau tidak berubah. Kalau berubah berarti najis. Dan pendapat ini adalah pendapatnya Imam Malik yang dikuatkan dan dipilih oleh banyak sekali ulama Syafi'iyah, termasuk yang memilihnya adalah Imam Rawiyani Sahibul Bahar. Dan dikuatkan juga oleh Imam Abu Bakar Al-Khisni dalam kitabnya Kifayatul Akhyar. Au kana kullataini fataghayyara, atau air tersebut air 2 kolah kemudian berubah karena kena najis. Maka air tersebut hukumnya adalah air yang najis, tidak bisa kita pakai untuk bersuci. Kalau ada air 2 kolah kemasukan najis terus berubah salah satu sifatnya, warnanya berubah atau baunya berubah atau rasanya berubah, berarti air tersebut air yang najis. Air yang najis tidak boleh kita pakai untuk bersuci. Dalilnya adalah ijma' para ulama atau kesepakatan para ulama sebagaimana yang telah dinukil oleh Imam Ibnul Mundhir yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu'. Ajma'u annal ma'al qalila awil katsira idza waqa'at fihi najasatun fa ghayyarat ta'man aw launan aw rihan fa huwa najis. Para ulama telah sepakat bahwasanya air yang sedikit atau air yang banyak, kalau kejatuhan najis terus air tersebut berubah rasanya atau warnanya atau baunya, maka air tersebut hukumnya adalah air yang najis. Ini adalah air. Wal kullatani 500 ritlin Baghdadiyan takriban fil asahhi. Adapun 2 kolah itu berapa ukurannya? Yaitu 500 rotel Baghdad takriban fil asahhi. Kira-kira ukuran daripada 2 kolah itu adalah 500 rotel Baghdad. Kata-kata takriban ini berarti kalau misalnya kurang 500 kurang 1 rotel atau kurang 2 rotel maka tidak apa-apa. Tapi kalau kurang 500 kurang 3 rotel 497 rotel misalnya, maka tidak boleh. Belum mencapai 2 kolah. Tapi kalau air yang 498 rotel berarti air tersebut sudah terbilang air yang 2 kolah. Dan seperti yang saya sebutkan tadi, 2 kolah ini adalah kalau kita timbang itu adalah seberat 193 atau 190 liter kira-kira, atau kalau kita membuat jeding gitu adalah panjang dan lebar serta dalamnya adalah 60 cm. Kalau bikin kolam kecil, panjangnya 60 cm, dalamnya 60 cm, lebarnya 60 cm, berarti air yang ada di dalam kolam tersebut sudah mencapai 2 kolah. Sudah mencapai 2 kolah. Ini adalah mengenai hukum air yang najis. Sebelum saya akhiri kajian kita pada malam hari ini, di sini ada pertanyaan dari Mas Fauzi yang bunyinya, bagaimana hukumnya air yang dicampur dengan detol? Apakah bisa dipakai untuk mensucikan? Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya air yang kecampuran barang yang suci, jika barang yang suci tadi itu bisa merubah air tadi,
Bisa merubah maksudnya air yang kemasukan barang tadi itu mempunyai nama lain. Misalnya saya punya air 1 gelas, saya masuki teh. Maka teh tersebut merubah warna daripada air tadi. Berubahnya adalah berubah dengan banyak. Setiap orang yang melihat air yang kena teh tadi bilang ini bukan air, ini adalah teh. Maka air tadi dihukumi air yang suci tapi tidak mensucikan. Tidak mensucikan. Nah, ini air yang dicampur dengan detol tadi. Kalau memang air tersebut berubah tapi tidak banyak. Sekiranya orang yang melihat itu masih mengatakan ini air misalnya, maka air tersebut bisa dipakai untuk mensucikan. Kalau memang air yang dicampur dengan detol tadi tidak berubah, atau berubah tapi dengan berubah sedikit, tidak banyak berubahnya. Dalilnya adalah hadis sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar di kitabnya Talkhisul Khabir. Dia mengatakan bahwasanya suatu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mandi bersama istri beliau Sayyidah Ummu Salamah radhiyallahu anha. Mandi bersama, airnya itu wadah tempat air atau timba yang dipakai untuk mandi oleh Rasulullah itu bekas dipakai untuk mengadoni roti oleh Sayyidina Ummu Salamah. Imam Ibnu Hajar mengatakan timba yang dipakai bekas bikin adonan roti itu, karena adonan tersebut tidak sampai merubah air yang ada di dalamnya, jadi timba tersebut habis dipakai mengadoni untuk membuat roti, dibuat adonan roti, belum dicuci langsung dikasih air, terus dipakai mandi sama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersama dengan Sayyidina Ummu Salamah. Ibnu Hajar mengatakan bahwasanya air yang ada di timba tersebut tidak berubah. Tidak berubah karena memang adonan tersebut sedikit sehingga adonan tadi tidak merubah sifat-sifat air yang ada. Kalau memang detol tadi yang dimasukkan ke dalam air itu sedikit, cuma sedikit sehingga tidak merubah sifat-sifat air yang ada, maka air yang kena detol tadi masih bisa dipakai untuk suci, untuk bersuci, dihukumi air yang suci dan mensucikan. Nah, kiranya cukup sekian kajian yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji selalu diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-harinya. Nas'alullah Subhanahu wa taala ayyaj'ala ilmana hujjatan lana la hujjatan alaina. Wa yaj'alahu ilman mubarakan wa yarzuqna amalan salihan wa qalban khashi'a. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.